Itu di waktu yang kayak gimana sih Pak Ustadz? Kalau sholat malam dilakukan dari ba'da isya sampai sebelum subuh. Wahada huwal afdal min sholatil lail. Yang paling afdal daripada sholat malam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Hafiz Akbar Official. Kali ini kita bakal lanjutin episode Q&A bersama Ustadz Hafiz Akbar. Sebelum itu kita coba dulu nih untuk like, komen, dan share ke teman-teman jamaah semua supaya ilmu dari Ustadz Hafiz yang sudah disampaikan untuk lebih bermanfaat. Oke, dan jangan lupa di subscribe dan dinyalain tombol lonceng notifikasi supaya dapat notifikasi dari channel YouTube Hafiz Akbar Official. Oke, kita sapa guru kita Ustadz Hafiz Akbar. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya? baik. Alhamdulillah baik. Ini banyak nih Pak Ustadz nih yang nanya dari netizen, dari jamaah, bertanya tentang ilmu-ilmu agama dengan muamalah sehari-hari Pak Ustadz. Langsung ke pertanyaan pertama nih Pak Ustadz nih, dari Ben Abraham. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa itu sunatullah dan apa itu sunatul rasul? Mohon penjelasan dan pencerahannya, terima kasih. Apa tuh Ustadz kira-kira tuh perbedaan dari sunatullah dan apa itu sunatul rasul Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang pertama sunatullah. Sunatullah definisinya adalah hal-hal yang terjadi pada umumnya. Itu namanya sunatullah. Jadi ketika orang makan itu kenyang, ketika api mempunyai hukum bisa membakar orang, itu namanya sunatullah. Apa yang terjadi pada umumnya di muka bumi ini. Jadi itu berlaku pada diri kita. Adapun nanti suatu saat kalau itu nggak terjadi, namanya kharikul ada, namanya di luar dari kebiasaan umum. Bisa jadi. Jadi secara sunatullah, apa yang terjadi pada umumnya, nah itulah yang bakal terjadi pada diri kita. Terus bagaimana sunatul Rasulullah? Sunatul Rasul adalah apa aja pekerjaan yang dilaksanakan Nabi terkait dari hal-hal yang sifatnya af'al, pekerjaan, dari sifat hal-hal yang sifatnya qauliyah, perkataan dan lain sebagainya. Apa aja yang Nabi kerjakan itu namanya sunatul Rasulullah SAW. Jadi sunatullah apa yang terjadi pada kebiasaan umumnya. Sunnatul Rasulullah adalah segala pekerjaan yang diperbuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, tuh dari Ustadz Hafiz. Untuk Mas Ben Abraham sudah jelas, singkat dan padat ya, perbedaan dari sunatullah dan sunatul rasul. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, yaitu dari Kali Jambon Channel. Wah, ini langganan nih Pak Ustadz ini nanya. Assalamualaikum Ustadz, gimana caranya menagih orang yang punya utang tapi ditagih nggak mau bayar-bayar Pak Ustadz, sampai bosen nagihnya? Kayak curhat nih Pak Ustadz nih. Gimana tuh Pak Ustadz tuh tanggapannya tuh Pak Ustadz? Yang namanya nagih utang itu satu kewajiban. Membayar hutang hukumnya wajib, menagih utang pun hukumnya wajib. Apa sih kaifiat menagih utang? Orang menagih utang itu nyelamatin dirinya sendiri. Jadi cara kita nyelamatin diri kita sama saudara kita, jangan biarkan utang saudara kita itu dibiarin begitu aja. Membiarkan utang saudara kita yang terbawa sampai ke akhirat itu bagian hal yang Allah nggak sukai. Jadi bagaimana caranya kita tagih selama memang kita pengennya menagih. Tapi bil ikhlasin niyah, ketika ada tuntutan untuk mengikhlaskan segala sesuatunya kepada Allah, Allah tawarin lagi sama kita. Allah tawarin, bakal Allah kasih lipat ganda yang banyak. Ya, artinya yudha'afu liman yasha. Allah bakal melipat gandakan bagi siapa yang Allah bakal kehendaki. Nah, sekarang pilihannya kembali sama kita. Kalau antum mau tagih, silahkan. Kalau antum ikhlaskan,
Allah janji Allah bakal kasih karunia yang besar buat kita. Artinya begini, kalau kita tagih itu orang memang bangsa modelnya enggak Senang ya, Ustaz. iya. Modelnya dia enggak bisa ini bayar juga. Ya, jadi tagihnya itu bagian dari satu hal yang memang satu keharusan. Jadi nggak jadi permasalahan sih. Cuma memang kadang kita capek ya kan terkait dengan urusan utang ini. Tapi bagaimana caranya? Kalau ikhlas juga kan harus plong. Nggak ada ikhlas yang dipaksakan, nggak ada. Jadi artinya Allah nggak paksain kita, tapi Allah sediain. Andai kata hablum minan nas ente mau bikin care semuanya, khalas deh, udah beres deh. Ini kita nggak bawa nih Ustaz ke akhirat. Ini aneh janji, aneh bebasin nih utang. Wah itu gede pahalanya. Kenapa? Karena bagian dari urusan hablum minan nas yang Allah sendiri bakal balas itu pahala yang berlipat ganda. Jadi perihal yang modelnya kayak begitu, kembali lagi sama kita. Kalau kita mau nagih itu terus sampai orang itu memang nggak ada niat bayar, nggak jadi permasalahan. Nggak jadi permasalahan juga Ustaz ya. Iya. Kita bawel ke orang itu juga nggak jadi suatu apa-apa juga buat kita Ustaz ya. Atau misalkan utangnya kita bawa ke akhirat pun nggak jadi permasalahan. Tapi siogianya yang paling terbaik adalah yang Allah pengen nih, antara hubungan mukmin yang satu dengan yang lain semuanya bisa aman. Dan nggak pernah ada satu apapun termasuk terkait tentang urusan utang ini. Jadi untuk orang yang berhutang ya kalau bisa Sesadarnya kita harus ngerti yang namanya utang itu jangan sampai dibawa ke nauzubillah min dzalik. Nah, itu jawaban dari Ustadz Hafiz tentang orang yang bangor ditagih utangnya. Nah, harus ada kesadaran masing-masing dari pribadi, baik yang diutangin atau yang utang, biar terjalin muamalah yang baik di dunia dan di akhirat nanti. Oke Ustadz, kita ke pertanyaan berikutnya nih dari Tini Purnomo. Assalamualaikum Ustadz. Apa keutamaan orang yang sering sholat malam? Ustadz, orang yang sering sholat malam tuh keutamaannya kayak gimana sih Pak Ustadz? Sholat malam dalam ayat Al-Quran wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dan siapa orang yang di separuh malam fatahajjad bihi nafilatan lak, dia bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di mana orang lain terlelap dengan tidurnya, terlelap dengan kenikmatan mimpinya, kenikmatan bersama keluarganya dan lain sebagainya. Di saat itu dia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Walhasil asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari itu Allah bakal terbitin makom mahmuda buat kita. Apa sih makom mahmuda? Makom terpuji yang selama ini kita cari, yang selama ini manusia sedunia lagi perebutin untuk makom. Ya kak, kalau makom terpujinya seorang pegawai yang terbaik di sisi bos, kalau makom seorang murid yang terbaik di sisi gurunya, itu yang dia cari selama ini. Tapi itu makom Allah bagiin tiap malam gitu. Jadi siapa aja orang yang datang ke hadapan Allah, hadir tatkala ibadah malam ya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia bakal dapat keutamaan yang selama ini orang semua sedunia nyari. Artinya ayya ba'atsaka, Allah bakal bangkitin dari diri dia yang namanya makom mahmuda di sisi siapa aja. Makom yang paling terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, indallah wa indan nas, di sisi Allah atau di sisi manusia. Jadi dia bakal dapetin apa yang selama ini dicari. Jadi emang Masya Allah kalau ibadah malam itu terbuka pintu langit segala sesuatu. Orang minta apa aja Insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau paling afdol melaksanain sholat malam itu di waktu yang kayak gimana sih Pak Ustadz? Kalau sholat malam dilakukan dari ba'da isya sampai sebelum subuh. Wahada huwal afdal min sholatil lail. Yang paling afdal daripada sholat malam adalah menjelang subuh, atau kalau bisa dia tidur dulu, habis itu dia bangun subuh. Nah pas menjelang subuh, makin mepet subuh makin afdal sholat. Oke, itu jawaban dari Ustadz Hafiz Akbar dari pertanyaan Tini Purnomo. Utamaan dari orang yang sering sholat malam tuh dapat makom yang mahmuda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Ustadz nih, dari Tuke Aji. Assalamualaikum Ustadz,
bagaimana hukum menabung di bank? Gimana itu Pak Ustadz kira-kira? Menabung itu nyimpen uang memang bukan bagian dari syariat kita. Apa sih yang diperintah sama Allah adalah menabung bukan urusan harta, tapi nabung tentang amal kita. Tapi kita niat kita berkhusnuzon, nabungnya kita adalah bukan turul amal, bukan panjang halangan, tapi nabung kita semata-mata juga bukan khawatir karena takut keluarga kita miskin, bukan. Tapi nabung kita ikhtiar, menjaga-jaga dari hal-hal yang gak diinginkan. Tapi kalau nabungnya riba, uang hasil itu bagian dari perputaran yang ada sekarang ini, bisa terjadi riba. Jadi apa aja yang masuk ke situ dan keluar dari situ yang khawatir kita kena situ. Untuk ikhtiar para ulama kita, andai kata mau nabung, lebih baik kita nabung sendiri. Jadi kalau saya mau dalam tentuin hukumnya, wallahu alam, saya nggak bisa tentuin hukumnya karena para ulama juga yang ada di Indonesia itu membolehkan praktek yang semacam itu, wallahu alam. Tapi kalau kita lihat landasannya bahwa yang masuk ke situ dan keluar ke situ, indallah sih haram, dan di sisi Allah nggak bisa kita pakai yang model gitu. Ya cuma wallahu alam. Jadi kaitan tentang boleh atau nggak bolehnya kita kembalikan kepada fatwa ulama yang ada saat ini. Tapi kalau kita lihat praktek riba yang ada di situ, apapun yang ada praktek riba di situ, ada buah haram, pasti itu bakal terjadi yang namanya haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bisa ikhtiar bagaimana saja, ya kalau bisa jangan deh, jangan deh. Jadi segala sesuatu yang meragukan, ya, apalagi dimulai dengan hal yang kita bingung hukumnya, landasannya, baiknya kita jauhin sahabat. Nah kan juga nyimpen di rumah sate, di celengan ayam tuh. Kalau dipenuh tinggal pecahin sate. Masya Allah. Oke sate, kita ke pertanyaan yang terakhir nih sate, yang kelima ya. Dari RJ Gaming. Assalamualaikum. Mau tanya Ustadz, tolong jelaskan syarat zakat mal. Syarat-syarat dari zakat mal Pak Ustadz. Baik, zakat mal itu syaratnya dua. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Nisab apa sih? Nisab adalah batasan wajib zakat. Jadi ada harta-harta kita yang terbatas jumlahnya. Yang jumlahnya itu sudah ditentukan dalam nisab, dalam syariat kita di bab zakat mal. Yang kalau harta kita lebih atau pas pada saat nisab, maka kena zakat kita yang harus dikeluarkan adalah 1/10 dari harta kita. Tapi kalau harta kita nggak nyampe pada batas nisab, maka harta kita belum wajib zakat. Yang kedua, haul. Haul itu apa sih? Haul itu selama setahun. Jadi hasil usaha kita setahun, hasil niaga kita setahun, hasil jual beli kita setahun. Jadi syaratnya harus setahun. Kalau belum setahun ya belum zakat. Jadi selama setahun umat Islam tuh rapi. Jadi kalau orang Islam tuh mulai dagangnya ditandain sama dia. Sampai setahun dia tandain, dia lihat, dia hitung modalnya sekian segala macam, mau untungnya lihat nggak sampai nggak pas di nisab. Kalau nggak sampai di nisab, maka dia nggak wajib zakat. Kalau sampai di nisab, nanti ada ketentuannya. Nah, bagaimana seorang harus mengeluarkan dari zakat mal. Jadi zakat mal hukumnya wajib. Yang sunnah, sodaqah, infak dan amal jariah. Jadi ketika yang namanya zakat wajib, maka yang namanya wajib pasti ada ketentuannya, pasti ada batasnya, pasti ada ukurannya. Maka yang wajib itu harus diperhatikan. Jadi tanya sama ulama, batasnya berapa Ustaz? Jumlahnya berapa? Selama berapa tahun? Usaha saya yang kayak begini masuk gak dalam kategori zakat? Jadi ada hal-hal yang ditentukan dalam zakat mal. Cukup sekian Q&A kali ini. Alhamdulillah jawabannya sangat luas dan padat, berkata singkat tapi padat. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan waktunya untuk menjawab nih dari pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah dan netizen yang budiman. Kita ketemu di Q&A yang akan datang tentunya bersama guru kita Ustadz Hafiz Akbar. Semoga doain biar panjang umur, ilmu berkah selalu. Dan terima kasih kepada para jamaah yang sudah bertanya di kolom komentar channel YouTube Hafiz Akbar Official. Dan bagi yang mau nanya nih, silakan juga di kolom komentar di video yang selanjutnya.
tentang pertanyaan seputar muamalah, kehidupan dengan ilmu-ilmu syariat, silakan bisa ditanyakan kepada Ustaz Hafiz Akbar. Oke Pak Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Kita ketemu di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.